Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita ke pertemuan 9. Nah, di materi ini kita belajar bagaimana menggunakan helper dan library pada CodeIgniter. Sebelumnya saya nggak jelasin terlebih dahulu ya tata cara penggunaan class, function, kemudian cara membuat properti, variabel di function. Nah, itu kenapa? Karena saya sudah menjelaskannya secara detail di OOP dasar. Jadi saya anggap kalian itu sudah pada bisa ya, seperti itu. Nah, untuk pembahasan kali ini kita bahas tentang library dan helper ya. Jadi sebenarnya ini masih dasar. Jadi ini cara bagaimana cara menggunakannya saja. Jadi saya akan menjelaskan cara menggunakan dan mengkonfigurasinya di sebelah mana. Seperti itu. Sebelumnya saya jelasin dulu helper itu apa. Jadi helper itu adalah kumpulan fungsi yang terletak di dalam folder sistem atau helper atau application helper. Ya. Biasanya helper sering digunakan dalam view untuk membantu proses-proses yang berulang seperti generate HTML, URL, security, dan lain-lain. Nah, ini di contoh di bawah ini adalah aturan atau cara menulis atau cara meload helper di CodeIgniter. Nah, untuk cara meloadnya nanti saya akan jelaskan di slide selanjutnya. Ini adalah hanya aturannya saja. Jadi this menggunakan variabel this, kemudian load, kemudian mau ngeload apa nih, helper misalkan. Helper, kemudian di dalam kurung ini nama helpernya apa. Contoh misalkan nama helpernya URL atau session atau HTML form, seperti itu. Kemudian library. Jadi ada helper, ada juga library. Nah, library itu apa? Jadi library itu kalau dilihat dari katanya ya, jadi library. Jadi seolah-olah itu library itu adalah seperti perpustakaan, berarti kumpulannya. Jadi library itu kalau di CodeIgniter merupakan kumpulan tools yang dapat digunakan untuk membantu sebuah proses. Nah, penggunaan library pada CodeIgniter itu biasanya digunakan di database, jadi untuk pengolahan database ya. Kemudian untuk memproses data-data yang berasal dari form input. Jadi ada library input, maksudnya ada function input ya nantinya. Kemudian ada file uploading, jadi proses untuk mengunggah upload file ke dalam web. Kemudian ada session, URI class, validation, kemudian pagination. Nah, kalau validation ini untuk melakukan validasi terhadap input yang ada pada aplikasi web. Nah, kalau pagination ini biasanya untuk menampilkan halaman ya. Jadi kalau misalkan ada mempunyai data lebih dari 100 data, itu kita bisa membuat per page. Nah, ini menggunakan library pagination nanti. Kemudian, nah ini cara menggunakan library dan helper. Nah, caranya ya yang pertama kita harus ngeload dulu library-nya atau helpernya. Nah, ini ada dua cara. Yang pertama itu kita bisa meload atau mengkonfigurasi di autoload.php. Nah, di sini saya buka dulu ya.
Saya buka project CI instalasi CI yang sudah dijelasin di materi ke-8. Itu ada di dalam video. Nah, autoload itu berada di application, kemudian config, autoload.php. Nah, jadi kita harus meloadnya dulu di sini. Kalau misalkan, jadi bisa di sini ya, bisa di sini. Ini untuk load library, bisa di load di sini. Kemudian, nah ini untuk meload helper. Ini abaikan dulu lah ya. Ini abaikan dulu. Nanti kedepannya saya kalau misalnya ada waktu saya akan menjelaskan tentang penggunaan package, driver, config, language, model dan lain-lain. Nah, kita bisa meload di sini ya. Nah, bedanya apa? Atau kita juga bisa meload di controllernya langsung. Nah, bedanya apa kalau misalkan di load di autoload.php sama di controller.php? Nah, kalau di load di autoload.php itu berarti helper atau library yang di load di sini itu berguna untuk semua controller yang nanti kita buat. Itu berlaku nanti untuk semua controller yang nanti yang kita buat. Nah, kalau misalkan kita ngeloadnya di controller, salah satu controller yang dibuat, misalkan di welcome.php, berarti library dan helpernya itu hanya berguna di controller ini saja, tidak berguna di controller yang lainnya. Kecuali kalau misalkan kita ngeload ulang ya, jadi bikin controller baru, kemudian load ulang, bikin controller baru, load ulang. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita load di sini di autoload.php, kita cukup menuliskan nama library atau helpernya saja di dalam array ini. Ini ada contohnya ya, library, array, database, jadi ada pakai tanda kutip. Kemudian koma, kalau misalkan mau ngeload library email, ya email, koma, kemudian kalau mau load season, ya berarti season, titik koma. Seperti itu. Oke, kita coba dulu menggunakan ini ya. Nah ini, sama sih sebenarnya. Kita coba dulu, library dulu deh. Atau helper dulu deh, helper dulu. Kita coba load helper dulu ya. Nah, kita coba load di sini. Nah, kalau misalkan di load di autoload, kita tinggal menuliskan nama helpernya saja. Nah, helper banyak. Helper, sistem, helper. Nah, ini helper banyak ya. Kita load karena kita mau membuat form. Nanti kita load helper form. Gitu. Kemudian kita juga butuh URL nih untuk membuat link URL. Nah, kalau misalkan kita butuh URL, ya kita harus load dulu helper URL. Seperti itu. Nah, kalau sudah ditulis seperti ini, berarti helper yang form URL ini berlaku di controller welcome. Ya. Atau misalkan kita membuat controller baru, misalkan namanya misalkan akademik misalkan ya.
index.php. Nah, berarti nanti helper ini berlaku juga di controller akademik tanpa meload di controller ini. Jadi jangan di load ulang karena ini sudah di auto load, jadi sudah di auto load otomatis seperti itu. Oke, kalau sudah kita save. Kita save, kemudian kita balik lagi ke welcome.php. Nah, jadi nggak perlu di load ya. Nah, setelah itu kita coba bikin function. Kemudian misalkan ya, get data. Ini hapus dulu. Kita coba nih berjalan atau enggak function. Coba ini function get data. Kita coba dulu ya. Save. Nah, jangan lupa Apache sama MySQL-nya di running. Setelah itu kita running di browser. Nah, ingat cara pemanggilan web code igniter sama web native itu beda ya. Bedanya ya, kalau code igniter itu sudah terstruktur. Ya kan, kalau misalkan code igniter itu cara manggilnya yang pertama localhost. Ini kalau misalkan di lokal ya. Kemudian ini nama foldernya project CI. Kemudian index.php / welcome. Welcome itu nama controllernya. Kemudian get nama ya, get data. Ini nama function. Jadi localhost project CI index.php welcome get data. Kita coba dulu ya. Nah, ini sudah jalan nih. Ini function get data. Nah, sekarang kita konfigurasi dulu. Ini kan ada index.php. Kita remove dulu ya index.php-nya. Kita remove dulu index.php-nya menggunakan file htaccess. Itu ada di dokumentasi kode igniter. Oke, kita cari dulu dokumentasinya, cara menghilangkan index.php di dokumen code igniter. Kita buka dulu websitenya ya. Codeigniter. Nah, ini codeigniter.com. Ini ada di dokumentasinya. Kemudian bisa online, bisa offline ya. Kalau offline itu harus di-download dulu dokumennya. Karena saya connect internet ya, saya online aja bacanya. Online, kemudian kita ketik di sini di search doc-nya index.php aja nih, coba. Nah, ini ada codeigniter URLs. Di sini, nah, ada cara removing index.php file. Jadi secara default URL codeigniter itu harus ada index.php-nya. Seperti itu. Jadi harus ada index.php-nya. Ini by default-nya. Nah, cara nge-remove-nya itu harus menggunakan script ini. Nah, tapi menggunakan file
.htaccess seperti itu ya. Kita coba dulu ya. Ini kita copy dulu, kemudian disimpan di dalam project C. Ini di luarnya, di luar application, di luar sistem, di luar user guide. Nah, kita coba new file, copy paste di sini. Nah, setelah itu save. Namanya .htaccess. Save. Nah, ini sudah nih. Sudah kita buat .htaccess-nya. Nah, sekarang kita hapus index.php-nya. Biasanya ada di sini sih. Config. Nah, ini nih index.php-nya. Index_page. Hapus. Kemudian ini dihapus dulu. Nah, kita bikin base URL. Copy. Ini copy dulu ya. Kita bikin base URL, tapi caranya seperti ini. Jadi mengopikan base URL yang ada di browsernya. Kita copy, kemudian simpan di base URL. Ini saya sudah simpan sih. Copy di sini. Oke. Nah, kalau sudah save. Kita coba tanpa index.php. Bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Nah, ternyata bisa. Beda lagi kalau misalkan kan kita sudah ngeload URL ya. Kita coba deh hapus URL-nya. Helper URL-nya apakah bisa atau tidak ya? Oh, ternyata bisa. Nah, berarti bukan URL itu ya. Oke. Berarti bukan dapat dari helper URL ini. Oke, nah sekarang kita pakai helper formnya. Caranya ya kita bikin view dulu. Bikin view. Ya, ingat ya, kita mau pakai form helper. View. Caranya gini ya. Caranya ini kan ada application, controller, view. Nah, caranya di sini klik kanan, kemudian new file, kemudian save. Atau gini deh, jangan pakai view, kita pakai view welcome dulu aja ya, welcome message. Nah, ini kita hapus dulu body-nya. Nah, form itu, nah, kenapa kita harus meload form? Karena ini supaya meringkas codingan HTML kita. Ya, contoh misalkan, kalau di HTML kita membuat form seperti ini, form, kemudian action, kemudian method, post misalkan,
Nah, seperti itu ya. Kalau misalkan membuat form dengan HTML standar atau HTML bawaannya seperti ini. Nah, karena kita sudah load form, berarti kita sudah bisa menggunakan properti helper formnya. Ini kasih komentar dulu ya. Nah, kita bikin atau kita panggil PHP jangan seperti ini. Kita panggil formnya. Yang pertama PHP echo form open seperti ini. Jangan lupa akhirannya. Nah, kalau misalkan form open di HTML seperti ini ya, HTML biasa. Nah, jangan lupa menuliskan slash formnya, form akhirannya. Jadi ada awalan, ada akhiran. Caranya form close seperti itu. Oke, kita coba dulu tes. Kita coba dulu tes ya. Ini, nah, function get data. Kita coba dulu tes. Ini copy paste. Ini cara nge-load view ya. This load view. Nah, view-nya apa? View, kemudian nama view-nya apa? Seperti itu sih. This load view, nama view-nya apa? Karena kita mau nge-load view welcome message, berarti nama view-nya welcome message. Kita coba. Nih. Nah, kelihatan nggak? Nggak ya, nggak kelihatan. Caranya di inspect elemen. Nah, ini form yang sudah kita buat, sama kan? Sama dengan yang di komentar. Seperti itu. Nah, itu fungsinya form ya, fungsi form. Jadi bisa mempersingkat codingan HTML-nya. Jadi hanya menggunakan form open sama form close. Ya, itu fungsi dasarnya. Sebenarnya masih banyak sih. Ada form inputnya dan lain-lain. Seperti itu. Kemudian kita bikin kita lihat dulu ya. Kita bikin URL-nya. Ini kan kalau di sini kan sudah otomatis ke base URL ya, http localhost project ci welcome. Jadi langsung ke controller welcome. Nah, berarti kita tulis saja di sini get nama. Bukan get nama deh, get data ya. Get data. Nah, get data. Itu. Jadi ini nama fungsinya. Kita coba echo lah. Ini push echo. Hai. Oke. Bisa ya. Hai. Berarti nanti si form ini
Nah, si form ini nanti mengakses function get data ya, actionnya untuk mengakses function get data. Kemudian metodenya adalah post. Jadi ini kalau di sini nggak kelihatan, kalau di sini nggak kelihatan. Jadi kalau misalkan mau kelihatan ya di inspect elemen. Nah, itu salah satu contoh penggunaan form ya. Salah satu contoh penggunaan form, penggunaan helper form. Nah, kemudian kita buat contoh library. Ya, kita buat contoh library. Nah, kalau library kita coba loadnya jangan di sini. Nah, jangan di sini. Kita coba loadnya di controllernya langsung. Nah, kalau di controllernya kita load menggunakan function basic, yaitu function construct. Ya, supaya controller ini bisa menggunakan library yang sudah dibuat. Saya buatkan dulu function construct-nya. Saya pakai library form validation aja ya. Jadi yang pertama kita buat function construct. Nah, si library-nya itu di load-nya di dalam function construct. Jadi nanti semua function ini yang di bawah function construct itu bisa menggunakan form library. Nah, kalau misalkan sudah di load seperti ini, berarti form validation ini sudah bisa digunakan atau sudah jadi properti ya, properti yang ada di kelas welcome. Jadi sudah bisa digunakan. Kita save dulu, kemudian running. Ada error atau enggak? Oh, enggak ada, aman berarti ya. Nah, karena ini untuk validation form, berarti di dalam view ini, di dalam welcome message, kita harus membuat formnya dulu. Contoh, misalkan saya membuat form, input aja deh, input, kemudian nama, misalkan nama txt, teks ya, teks, kemudian name-nya nama txt, placeholder, misalkan nama. Kemudian bikin tombol ya, misalkan tombol input, submit. Misalkan kirim data. Saya menggunakan HTML biasa saja dulu ya. Input, type-nya teks, kemudian name-nya nama txt, placeholder-nya masukkan nama misalkan. Kemudian ini kita kasih garis baru 2 kali, input, submit, kemudian value-nya kirim data. Oke, kita save. Nah, ini udah jadi nih.
kirim data. Oke, kita buat dulu function lagi. Jangan deh, kita di sini aja deh. Kita bikin function lagi ya. Misalkan function validate. Ini hapus. Nah, berarti nanti ini actionnya kemana? Actionnya ke validate. Nah, kita coba dulu nih. Ini validate. Save. Kita coba dulu berhasil atau enggak. Validate. Oh, kurang ya. Berarti ini harus menggunakan welcome. Nah, ini nama kontrolnya harus diisi berarti ya. Form open, welcome, kemudian validate. Jadi dilemparnya ke function validate. Save. Nah, ini validate. Nah, ini udah bisa nih. Nah, kita ambil ininya, nama txt-nya. Name, kita ambil name-nya dengan cara karena kita mau membuat form validation, berarti ini di komentar dulu. Berarti kita harus membuat rules-nya dulu. Kita harus membuat rules-nya dulu. Nah, itu rules-nya itu ada di dokumentasi coordinator ya. Kalau mau membuat ini ada di dokumentasinya. Tulis aja form validation. Ini ada dokumentasinya. Nah, form validation. Bawah ke bawah. Nah, setting validation rule. Nah, ini adalah cara membuat rules validation. Kita menggunakan script ini. This form validation set rules. Kita tulis di function validate. Kita bikin form validation set rules ya. Yang pertama, kita ambil yang mau divalidasi mana? Inputan mana? Misalnya inputan ini ya, inputan masukkan nama. Kita ambil dulu name-nya. Nama txt, kita copy, kemudian simpan di sini. Nama txt. Ya, karena kita mau memvalidasi nama txt tersebut. Nah, validasinya apa? Validasinya misalkan message validasinya misalkan nama boleh. Itu message validasinya ya. Nah, kalau misalkan form tidak boleh kosong berarti kita menggunakan
required. Seperti itu. Required. Kita cek. Nah, di sini juga ada ya. Ada contoh-contohnya banyak. Form validation-nya ada di sebentar. Sini ada ya. Nah, required itu return false if the form element is empty. Jadi mengembalikan nilai salah jika di dalam form itu elemennya kosong. Seperti itu. Oke, kita coba dulu. Nah, kita jalanin dulu form validasinya menggunakan logika if. Jadi this form validation itu berjalan tidak sama dengan false. Berarti benar ya. Maka validasi benar. Else kita balikan lagi ke, kalau misalkan salah kita balikan lagi ke message welcome message. Oke, kita coba dulu ya. Jadi kalau misalkan diisi, masuknya ke sini, kalau formnya diisi. Nah, kalau misalkan formnya tidak diisi, masuknya ke sini. Kemudian nanti akan muncul ini, nama tidak boleh kosong. Ini tidak diisi ya, berarti masih masuk ke welcome message. Kalau diisi, tes. Nah, validasi benar. Kalau diisi, berarti ini logikanya sudah working ya, sudah bekerja. Nah, selanjutnya kita tampilkan ini. Kita tampilkan message validasinya di view welcome message. Caranya kita pergi ke view welcome message ya. Ini welcome message. Kita tampilkan di sini misalkan PHP echo validation errors. Nah, validation errors. Di dokumentasi juga ada cara menampilkan form validation error. Sebenarnya tinggal belajar sih, tinggal baca-baca, asal jangan males baca aja. Biasanya sih males. Jadi intinya jangan sampai males baca. Nah, di sini ada set row. Nah, untuk menampilkan error validasi berarti harus menggunakan form atau script seperti ini ya, echo validation errors. Oke, kita tampilkan di sini echo validation error. Jadi kalau misalkan tidak diisi formnya ya, errornya akan muncul di sini. Error nama tidak boleh kosong. Required.
Kita coba dulu. Continue. Nah, nama tidak boleh kosong. File is required. Seperti itu. Nah, selain required, kita juga bisa menambahkan validation yang lain ya di dalam satu form. Caranya pisahkan dengan tanda seperti ini. Kemudian kita pilih mau ngevalidasi seperti apa. Nah, ini kan banyak nih. Contoh misalkan min length dan max length ya. Misalkan min length. Min underscore length minimal lengthnya berapa? Misalkan minimal lengthnya adalah 4. Kemudian max length max lengthnya berapa? Nah, max lengthnya 5. Jadi jangan inputannya itu jangan kurang dari 4 dan jangan lebih dari 5. Seperti itu. Kita coba ya. Ini file library. Ini saya masukkan 1, 2, 3. Misal 3 karakter. 4 karakter. Jadi harus 4 karakter katanya. Kemudian 1, 2, 3, 4. Nah, kalau misalnya 4 karakter, aliasnya benar. Seperti itu. Jadi minimalnya 4, maksimalnya 5. Ya, kalau misalkan lebih dari 5, 6 misalkan. Nah, cannot exceed 5 karakter in length. Jadi harus jangan lebih dari 5 karakter. Seperti itu. Nah, itu contoh dari form validation dan helper, form, dan URL ya. Kalau URL itu nanti gunanya kalau misalkan kita membuat base URL nanti kita buatlah. Itu contoh membuat autoload helper, kemudian load library form validation. Itu contoh sederhananya seperti itu. Oke, nah di dalam materi ini ada latihan, ya. Nah ini coba nanti Anda membuat latihan seperti ini, boleh dikumpulkan kapan saja ya, buat nambah-nambah nilai. Kalau misalkan mau minggu depan boleh, tapi asal jangan di 2 minggu. Di waktunya jangan terlalu lama ya, jangan sampai 2 minggu gitu. Ini ada latihannya, silakan kerjakan. Nah ini latihannya ini, jadi input data mahasiswa ya, input data mahasiswa. Nah ini form validasinya, kalau ini harus diisi this file required. Nah ini contoh form sederhananya seperti ini. Coba berlatih di rumah. Bagi yang memang masih belajar framework code editor, silahkan dilatih dulu. Nah bagi yang sudah pernah belajar seperti ini, ya nggak apa-apa diulang-ulang. Soalnya sesuatu yang diulang-ulang berarti ke kitanya akan semakin bisa ya. Oke. Mungkin materinya cukup sekian dari saya. Kalau misalkan ada kesalahan mohon dikoreksi ya, atau misalkan ada mau penambahan materi boleh diusulkan seperti apa materinya. Oke, terima kasih sebelumnya dan mudah-mudahan materinya bermanfaat. Dan jangan lupa kerjakan latihannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.